Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu peserta diseminasi modul 14 yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Gorontalo khusus untuk SMP Negeri 1 Gorontalo pada hari ini Rabu tanggal 1 Februari 2023. Insya Allah selama 1 jam ke depan kami akan memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk belajar bersama di tempat ini. Dan untuk itu mengawali seluruh rangkaian acara diseminasi pada hari ini, kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gorontalo yang kami sapa dengan takjim nama beliau, yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman KD UMPD untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai penguatan dalam rangka pelaksanaan diseminasi. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati staf pimpinan Wakasek 1 kurikulum, Wakasek 2 kesiswaan, Wakasek 3 adalah sarana dan prasarana. Juga Bapak Ibu sebagai peserta diseminasi. Yang saya tahu persis 11 mata pelajaran tambah dengan BK berarti jumlahnya 24. Insya Allah hadir semua ini ya, insya Allah. Dan juga teristimewa calon guru penggerak Angkatan 7. Jadi ada Bapak Zulkifli Wintu, SPD, Ibu Arsita Laima, MPD, kemudian Ibu Indah Purna Sari, Permatasari, SPD, GR. Kemudian ada Ibu Lydia Payuyu, ya, SPD. Ini yang sudah lulus P3K ini. Kemudian juga dengan Ibu Suryani Ahmad, SPD, yang sudah lulus P3K. Alhamdulillah mereka lulus calon guru penggerak di SMP 1 Gorontalo.
Jadi sebagai kenangan mereka akan bawa apabila mendapat tempat tugas yang baru. Ya. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur karena hari ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dalam kaitannya dengan pelatihan sebagai calon guru penggerak, dan ini istilahnya diseminasi modul 1A4 membangun budaya positif yang nantinya ibu-ibu dan bapak calon guru penggerak ini yang nantinya akan menjadi alumni menjadi guru penggerak alumni 07 angkatan 7. Insya Allah itu akan lulus semua, insya Allah yang alumni yang nantinya jadi alumni angkatan 7 akan menjadi lulus semua ya. Insya Allah. Karena mereka ini sebentar nanti akan mengemban amanah yang besar. Amanah yang besar terhadap pendidikan. Khususnya yang ada di SMP Negeri 1 Gorontalo. Dan pada umumnya adalah di kota Gorontalo bahkan provinsi. Dan insya Allah ini menjadi motivasi kita untuk semua, untuk kita semua insya Allah, karena saya pikir karena calon guru penggerak sebentar nanti menjaga lulus, mereka akan mengemban amanat yang besar bagaimana peningkatan mutu pendidikan khususnya di SMP 1 umumnya di kota Gorontalo. Barangkali demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, dan kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu lihat terpampang di depan Bapak dan Ibu. Adapun tujuan kami melaksanakan kegiatan diseminasi hari ini, yang pertama Bapak dan Ibu, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi tentang budaya positif yang sudah kami laksanakan pada tanggal 6 Januari untuk memenuhi tugas kami dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 khususnya untuk modul 1/4 teman-teman semua. Kemudian yang berikut, tujuan kami melaksanakan diseminasi yaitu berbagi pemahaman tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kita akan mulai dengan ini seperti yang Bapak Ibu lihat di slide. Jadi kami mengangkat judul membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif ini kalau kita lihat, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Oke, terima kasih, dan selanjutnya untuk materi berikut kami persilakan Ibu Suryani Ahmad SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti kita ketahui bersama, dalam membangun budaya positif di sekolah demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid, salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai guru itu adalah dengan mengetahui kebutuhan dasar murid demi menciptakan disiplin atau lingkungan yang nyaman bagi siswa. Guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid ini. Ya, jadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, menurut Dr. William Glasser, kebutuhan dasar manusia itu terdiri atas 5. Yang pertama, itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, itu kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan.
Ya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sebagai contoh, ketika seorang murid datang ke sekolah dalam keadaan lapar, pasti dia tidak konsentrasi dalam belajar. Jangankan seorang murid, seorang guru pun datang ke sekolah itu kalau dalam keadaan lapar tanpa sarapan, dia tidak akan bisa berkonsentrasi. Ya. Jadi yang berikut, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, untuk kebutuhan ini berkaitan erat dengan interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Ini kebutuhan untuk disayangi dan dan diterima. Contohnya misalkan ada murid yang tidak betah di dalam kelas, ya. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak boleh langsung memarahi anak ini. Kenapa dia sering keluar masuk? Pada sesi diseminasi modul 1.4 ini, saya mendapat bagian materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, materi ini tentunya tidak lepas kaitannya dari materi yang sudah rekan-rekan saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita bicara tentang motivasi, sebelumnya saya ingin minta tanggapan atau pendapat dari Bapak Ibu, apa sebenarnya itu motivasi? Ada yang bisa menjawab? Ya. Motivasi? Apa itu motivasi? Iya, silakan. Terima kasih. Motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk tetap mempertahankan apa yang ingin dilakukan dan tetap konsisten apa yang dilakukan. Ya, nice. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Ya, jadi menurut Pak Jeffrey bahwa motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri kita. Ya. Bapak Ibu, hidup ini perjalanannya tentu tidak mulus ya. Pasti akan ada tantangan. Nah, apalagi jika kita ada keinginan untuk berprestasi. Nah, untuk berprestasi itu tentunya butuh perjuangan. Nah, perjuangan itu harus disertai ya, kuncinya adalah niat dan motivasi. Sehingga motivasi itulah yang merupakan sesuatu yang memampukan kita untuk melakukan regulasi diri. Regulasi diri itu adalah mengendalikan sesuatu yang ingin diraih. Ya, dalam teori menurut Dian Goosen dalam bukunya menyatakan bahwa motivasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Demikian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lidiawati Payuyu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan salah satu budaya positif yang keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang perlu ibu bapak terapkan di kelas untuk membangun budaya positif. Nah, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, jadi ini perbedaannya. Keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi motivasi dalam diri siswa, kembali ke nilai-nilai ataupun keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi biasanya anak-anak itu kalau namanya peraturan berarti itu sifatnya memaksa, ya, sifatnya memaksa. Oke.
seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi biasanya peraturan itu dibuat tanpa harus diskusi dengan siswa-siswa, ya. Tahu-tahu saja sudah ada peraturan dan wajib dipatuhi. Jadi seperti itu. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya bawakan yang pertama itu 5 posisi kontrol. Bapak dan Ibu, ini menurut Diane Golsen mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, melalui serangkaian riset ini Bapak dan Ibu, beliau berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Bapak dan Ibu, sebelum lanjut mungkin perlu ditarkan video. Download yang tidak boleh. Sini kamu. Download tidak bisa. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Sedangkan itu Kapan sih kamu tidak terlambat? Apalagi susah sekali, apalagi ini banyak sekali yang mau. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Mungkin nanti Kamu malam melawan baru ibu. boleh ini. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Menyaksikan video tadi, dan ini Bapak dan Ibu adalah posisi kontrol dari guru. Ya, Bapak dan Ibu, kalau tadi kita saksikan sama-sama ada 5 posisi kontrol yang saling berbeda, ya. Jadi yang pertama sebagai penghukum. Ya, video yang pertama tadi posisi kontrol seorang guru tadi adalah sebagai penghukum. Apa yang nampak dari video tadi? Yang pertama, seorang guru ini nada suaranya tinggi, ya kan tadi. Kemudian bahasa tubuhnya, mata melotot. Kemudian jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam, kemudian bersifat agresif.
Lebih buruk lagi sepulang sekolah, ini yang banyak terjadi. Murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini sasarannya ya barang lain, karena tidak bisa melampiaskan kekesalannya terhadap guru. Yang kedua tadi di video tadi adalah posisi kontrol seorang guru, yaitu pembuat merasa bersalah. Nada suaranya sudah mulai lembut, memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, ya. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Dan itu yang akan jadi apa dia pikirkan terus. Dia sudah merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga di video tadi Bapak dan Ibu, seorang guru ini posisi kontrolnya sebagai teman. Apa yang kita saksikan tadi? Yang pertama ada suara seorang guru ramah, kemudian akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya seperti tadi, merapat pada murid, kemudian matanya senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak positif, hanya saja negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tadi. Ya, itu posisi kontrol yang ketiga. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya Bapak dan Ibu adalah guru ini sebagai pemantau, di mana seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, ya, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Itu yang terjadi tadi. Bapak dan Ibu, posisi kontrol yang terakhir yaitu bagaimana guru ini menjadi manajer. Di video yang terakhir tadi, nada suara seorang guru sudah ya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Kemudian guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid tersebut mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Hasilnya apa? Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini Bapak dan Ibu posisi kontrol yang tadi sama-sama kita saksikan lewat video tersebut. Bapak dan Ibu, ini saling berkaitan. Saya mohon maaf, saya mungkin belum memberikan kesempatan pada Bapak dan Ibu untuk menanggapi video tadi, ataupun ada pertanyaan mungkin setelah satu materi lagi. Ya, Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ini segitiga restitusi yang timbul pertanyaannya seperti ini: bagaimana sebaiknya respon Bapak dan Ibu ketika ada murid kita melakukan kesalahan? Ya, kebiasaan kita ini selama ini seperti ini. Bila ada yang bersalah pada kita, langsung apakah kita memaafkan mereka, ataukah kita melakukan sesuatu yang mereka merasa tidak nyaman, ya, atau merasa bersalah? Dua itu yang sering kita lakukan terhadap siswa. Nah, dengan restitusi ini Bapak dan Ibu, ini akan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka akan kembali kepada kelompoknya dan dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak dan Ibu segitiga restitusi yang sebentar nanti kami akan tampilkan juga praktek daripada segitiga restitusi yang kami telah buatkan dalam bentuk video. Mungkin bisa ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Saya Zulkifli Ointu, guru di SMP Negeri 1 Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana menunjukkan disiplin positif
yang merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Konsep disiplin positif mengacu pada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri untuk mewujudkan murid yang merdeka. Hal ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol dirinya dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini atau disepakati. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan melaksanakan penerapan disiplin diri kepada murid melalui pendekatan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali pada aktivitas selanjutnya. Putri adalah seorang murid kelas 9 SMP Negeri 1 Gorontalo. Pada setiap mata pelajaran, Putri sangat merespon setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Jika ada hal-hal yang tidak dipahaminya, Putri biasanya mencari penjelasan tambahan, baik dari buku-buku pelajaran yang ada, maupun mempelajarinya melalui internet. Selain itu, ia pun sering mengunjungi perpustakaan yang ada di sekolah. Suatu hari, Ibu Dina sedang menerangkan tentang pelajaran IPA di kelas sambil memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin karena pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hal yang baru, sehingga tidak dapat dijawab oleh murid-murid. Putri pun merasa penasaran dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dina, dan ia pun segera mengeluarkan HP dari dalam tasnya. Ibu Dina memperhatikan Putri yang terus sibuk mengutak-atik HP-nya. Ibu Dina merasa Putri tidak memperhatikan penjelasannya, kemudian segera menghampiri Putri dan langsung menegurnya. Ibu Dina mengambil HP tersebut, bahkan mengeluarkan Putri dari kelas. Putri pun segera keluar kelas walaupun di hatinya merasa kesal dengan perlakuan Ibu Dina tadi. Setelah keluar kelas dengan penuh rasa sedih, Putri pun memutuskan untuk segera berkonsultasi dengan wali kelas yang juga sekaligus sebagai guru BK tentang permasalahan yang dihadapinya. Assalamualaikum. Hai Putri, sudah lama menunggu saya? Belum? Oh, ya, maaf ya, tadi saya masih ada urusan yang saya selesaikan. Ya, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya lagi ada masalah, Pak. Semua orang pasti punya masalah, dan setiap masalah itu insya Allah bisa diatasi atau diselesaikan. Putri bisa menyampaikan masalah tersebut? Saya dikeluarkan dari kelas oleh Ibu Dina pada saat pelajaran tadi. Saya kesal sekali, Pak, karena ketinggalan pelajaran. Sayang juga ya kalau ketinggalan pelajaran. Terus, kenapa Putri dikeluarkan dari kelas oleh Ibu Dina? Pada saat Ibu Dina menerangkan pelajaran sambil memberikan beberapa pertanyaan, saya lagi membuka HP, Pak. Saya kan ingin mencari informasi di internet. Ibu Dina langsung membentak saya, mengambil HP saya dan menyuruh saya keluar kelas. Saya kesal dan saya tidak terima, Pak. Saya ingin membantah Ibu Dina. Ya, Putri membuka HP karena ada alasannya kan. Apalagi saat ini HP sangat berguna, terutama untuk mencari informasi, termasuk informasi untuk pendidikan. Terus ketika Putri disuruh keluar kelas, apa yang Putri lakukan? Saya langsung keluar, Pak. Tapi saya kesal sekali. Saya tidak bisa ikut pelajaran, Pak. Ya, bersyukur Putri langsung keluar kelas. Kalau saja tadi Putri tidak terima, bahkan membantai Ibu Dina, entah apa yang akan terjadi. Ya, Pak. Alhamdulillah, ternyata Putri hebat. Putri bisa menahan diri. Nah, sekarang Bapak mau tanya sesuatu. Pernahkah Putri sedang berbicara serius dengan teman, lalu teman tersebut sibuk bermain HP? Pernah, Pak. Putri rasakan saat itu? Ya, saya pasti kesal, Pak. Nah, menurut Putri bagaimana perasaan Ibu Dina pada saat menerangkan pelajaran tadi dan Putri sementara membuka HP? Iya juga, Pak. Pasti Ibu Dina kesal tidak dihargai pada saat menerangkan pelajaran. Kalau dihubungkan dengan apa yang dilakukan Putri tadi,
apakah Putri masih ingat dengan kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah kita? Iya Pak, tidak menggunakan HP pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, apakah Putri sepakat atau meyakini bahwa menghargai orang lain itu sangat penting? Iya Pak, saya sangat meyakini hal itu. Selain itu ada juga yang perlu diyakini pada saat kita sedang emosi. Nah, apa itu? Harus dapat mengendalikan emosi atau bersabar Pak. Betul sekali. Nah, bisakah Putri memperbaiki masalah ini sekarang? Iya Pak. Nah, ketika Putri bisa memperbaiki masalah ini, bisa dibayangkan Putri akan menjadi seperti apa? Insya Allah, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan, Pak. Alhamdulillah. Sekarang, mari kita selesaikan masalah ini. Saya akan mediasi dan kita bicarakan bersama-sama dengan Ibu Dina. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Olataskia Rusin. Saya sangat mengapresiasi penerapan disiplin terhadap permasalahan yang saya alami yang dilaksanakan oleh guru saya, Bapak Zulkifli Ointu, di mana selesai kegiatan tadi, beliau menyampaikan bahwa dalam penanganan masalah tersebut, beliau menggunakan segitiga restitusi. Saya sekarang dapat memahami bahwa ternyata segitiga restitusi sangat membantu dan apa yang akan kami lakukan selanjutnya memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, kami dapat memulihkan diri, jujur pada diri sendiri, dan kami pun dapat mengevaluasi dampak dari kesalahan dan memberikan kesempatan kepada kami sebagai murid untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saya berharap penerapan segitiga restitusi dalam berbagai permasalahan yang terjadi dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu di posisi kontrol tadi, ya, kita bisa jalankan segitiga restitusi ini, yaitu pada ketika seorang guru menjalankan posisi kontrol, ya, yang kelima, ya, sebagai manajer, ya. Bapak dan Ibu, di posisi kontrol yang pertama ini diusahakan, ya, walaupun ini sudah pernah kita sama-sama buat kepada siswa, kita pernah lakukan kepada siswa, tapi diusahakan untuk dihindari, ya. Apa yang pertama tadi? Posisi kontrol sebagai penghukum. Itu, ya, yang sebaiknya Bapak dan Ibu buat adalah sebagai minimal dia sebagai apa tadi, sebagai teman atau sebagai pemantau. Yang lebih baik lagi yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Ketika kita posisi kontrol kita di posisi manajer, maka kita akan bisa menjalankan segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Dan pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tetapi menguntungkan juga orang yang telah berbuat salah. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini saja materinya Bapak dan Ibu. Pak Mandai sudah, saya rasa kegiatan pada siang sampai dengan sore hari ini, alhamdulillah luar biasa Bapak dan Ibu. Berarti nama Bapak dan Ibu yang direkomendasikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti kegiatan ini benar-benar yang ya, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan yang insya Allah akan memiliki komitmen bersama untuk menanamkan budaya positif di sekolah ini.
Bapak dan Ibu, akhir kata sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Ibu-Ibu Wakasek, Bapak Ibu peserta yang sudah menghargai undangan kami, yang sudah bertahan hingga sore hari ini, yang alhamdulillah penuh antusias mengikuti kegiatan ini. Kami hanyalah manusia biasa. Apa yang kami coba bagikan tadi adalah pemahaman kami dari alur merdeka yang sudah kami jalani selama beberapa bulan kemarin. Karena ini alur merdeka berarti juga pemahaman juga akan berbeda-beda, tetapi kami punya fasilitator yang selalu mengarahkan kami ke pemahaman yang mungkin tidak harus sama, berbeda tetapi maknanya sama. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi demikian juga yang kami coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Silakan dimaknai, dipahami dengan pemahaman Bapak dan Ibu. Kembalikan kepada Bapak dan Ibu kira-kira mana yang baik, yang boleh Bapak Ibu lakukan. Minimal yang kami harapkan adalah kita sama-sama mau bergerak untuk merubah apa yang selama ini sudah keliru di kita. Baik, saya akhiri diseminasi sore hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.